Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan mampukan kami atas pertolongan Roh Kudus melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas 22 ayat 27 yang berbunyi, "Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan." Sebagai nas renungan firman Tuhan yang sedemikian ini, kita akan dituntun dengan tema melakukan pelayanan dengan andalan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Ketika terjadi pertengkaran di antara para murid Tuhan Yesus di zaman dulu dan juga di antara kita yang memang masih saja terjadi pertengkaran, perselisihan tentang siapa yang dapat dianggap terbesar, justru Tuhan Yesus mengatakan dengan firman-Nya bahwa Dia adalah pelayan yang melayani seluruh umat manusia milik-Nya di seluruh muka bumi ini. Tuhan Yesus menegaskan kepada para murid dulu maupun juga kepada kita pada masa kini tentang pentingnya menjadi doulos tuteu atau pelayan Tuhan, seperti yang ditegaskan dalam Markus 9 ayat 35b, bahwa jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Melayani adalah tindakan mengasihi secara aktif yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh tanpa pamrih bagi kebaikan orang lain dan bagi pujian kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Akar kata diakonia itu adalah melihat. Artinya bahwa kita dapat melihat kebutuhan orang lain sama seperti yang Tuhan Allah pencipta dan pemelihara kita itu telah melihat mereka. Kita tidak akan pernah melayani orang lain kecuali kita bisa melihat kebutuhan orang-orang itu yang kita layani sama pentingnya dengan kebutuhan kita. Namun masalahnya adalah bahwa kebanyakan dari antara kita tidak benar-benar melihat orang lain itu yang kita layani, apalagi kita peduli dengan kebutuhan mereka. Kita bisa saja selalu dipenuhi oleh berbagai urusan sendiri untuk kepentingan diri sendiri, sehingga dunia terkadang tidak terlihat sepenuhnya oleh mata hati maupun juga mata jasmani kita. Memang untuk bisa melihat kita perlu memohon hanya pertolongan dari Roh Kudus. Ada dua bentuk atau cara bagaimana kita harus melayani. Yang pertama adalah melayani dengan kemampuan atau kekuatan sendiri. Yang kedua, melayani dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Melayani dengan kekuatan diri sendiri itu selalu berfokus atau berpusatkan untuk mendapatkan pencapaian yang terlihat besar, yang biasanya bersifat seperti peribahasa, ada udang di balik batu. Harapannya adalah untuk mendapatkan penghargaan dari sesama umat manusia yang dilayani itu. Oleh karena itu, ketika kita mau melakukan pelayanan untuk apapun juga, memilih-milih siapa yang akan dilayani. Mood itu juga sangat berpengaruh di dalam kita melakukan pelayanan. Ketika sedang tidak mood untuk melayani, maka akan berhenti melayani. Sebaliknya, ketika sedang mood untuk melayani, maka akan menuntut atau memaksa kita untuk melayani.
yang pada akhirnya yang terjadi adalah motivasi kita bukanlah membangun, tetapi hasilnya malah dapat meruntuhkan atau menghancurkan orang lain yang dilayani itu. Melayani dengan anugerah yang datangnya dari Tuhan Allah Bapa, Pencipta dan Pemelihara kita itu muncul karena adanya gerakan dari kekuatan kuasa Roh Kudus untuk melakukannya. Oleh sebab itu, marilah kita tidak akan melakukan pelayanan dengan pilih kasih siapa yang harus kita layani. Berbahagialah apabila kita seringkali melayani di belakang layar tanpa diketahui siapapun. Akan tetapi kalau sampai harus muncul di tengah sorotan orang lain pun tidak menjadi masalah karena fokusnya adalah apa yang Tuhan Yesus kehendaki dalam pelayanan itu. Hasil dari apa yang dilakukan tidak lagi jadi fokus utama, sehingga tidak akan jadi akar pahit atau kepahitan ketika kita melihat hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kami agar kami ketika memang harus melaksanakan pelayanan harus tanpa pamrih dengan andalan yang dianugerahkan Tuhan Yesus saja. Kini kami berdoa juga bagi mereka yang dalam kondisi sakit apapun juga, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan campur tangan melalui perawatan para medis, dokter, obat, dan perawatan maupun perhatian dari anggota keluarga memungkinkan mereka dapat melaksanakannya dengan tulus. Terlebih bagi yang mereka karena akibat pandemi COVID-19 ini, kuatkan hati mereka untuk tetap berharap kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.